سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan nikmat yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat iman, nikmat Islam serta nikmat sehat wal afiat. Sehingga kita masih dapat sama-sama melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid As-Suf'ah, Yayasan Pembinaan Pengajian Akhlak Islam Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita berada di majlis dari Yayasan Pembinaan Pengajian Akhlak Islam, dan mudah-mudahan harapan dan doa kita bersama, amal ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini diterima Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam disampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, serta kita para umatnya yang insya Allah hari ini senantiasa selalu mengikuti akan ajaran dan sunnah-sunnah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kami hormati dan muliakan sahibul bait, sahibul mahad, sahibul masjid, akhinatillah Ustaz Amin beserta para pengurus DKM Masjid As-Suf'ah Garut, Jawa Barat. Alhamdulillah, beliau bersama-sama kita setelah mengimami kita. Mudah-mudahan kita doakan beliau diberikan sehat panjang umur dan bermanfaat buat umat Islam di Jawa Barat. Serta yang kami hormati para pembina kami di DKKM Limo Cinere, Badan Koordinasi Kesejahteraan Masjid Sedami DKKM Limo Cinere yang berada di daerah Kota Depok. Di antaranya yang pertama Kiai Haji Abdullah Madani, yang alhamdulillah Madani Abdullah MA alhamdulillah hadir. Kiai Haji Khatim MZ, A-nya nggak tahu saya, A-nya apa, dirahasiakan Bu. Alhamdulillah. Yang ketiga Kiai Haji Mustaqim Aulia SE, alhamdulillah beliau merupakan penasihat kami yang luar biasa sampai malam hari, sampai ngikut juga masang-masang spanduk, ngikutin kita tadi malam, masang spanduk, masang umbul-umbul besar kami. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita doain para penasihat kita ini diberikan sehat panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Khusus Ketua BKKM Limo Cinere yang harusnya hari ini hadir, Bu Pak, karena beliau terkena musibah keluarga besarnya meninggal dunia, sudah ada perjalanan Purwakarta. Ustaz kami beliau balik lagi, ketua kita Kiai Muhtar Syarif Purwakarta ya. Jadi beliau sudah mau hadir kemarin, namun keputusan Allah mungkin itu yang terbaik buat beliau. Kita doakan mudah-mudahan pengurus atau ketua BKKM Cinere ini diberikan sehat, panjang umur dan bisa membimbing kita di BKKM Cinere. Ketua MUI Kecamatan Cinere alhamdulillah hadir saat kami, itu Kiai Haji Toha Gofar MA. Ini beliau orangnya yang kayak baju biru yang paling ganteng gitu. Ya, di antara yang lain. Ketua DMI Kecamatan Cinere luar biasa, vila-vila yang badannya steril, wah luar biasa, semangatnya luar biasa. Ustaz Abdul Ghafur Nasir SPDI alhamdulillah hadir, serta pengurus yang lainnya yaitu Ustaz Arifin, bendahara kita. Kalau nggak ada beliau susah nih operasional karena dia bisa mengurus duit. Dan penceramah kita yang pertama Ustaz Cecep Supendi sebagai bidang dakwah juga dengan Ustaz Zulkarnain yang semalam sudah bersedia melaksanakan tugasnya, program kerja kita. Alhamdulillah kita akan jalankan bersama.
dan penceramah kedua insyaallah ketua DMI ya. Jadi ceramahnya 15 menit, mudah-mudahan manfaat buat kita serta ibu-ibu jamaah sekalian yang hadir pada kesempatan pagi hari ini. Saya ingin menyampaikan yang pertama susunan acara, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, acara yang ketiga yaitu tausiah ceramah agama, dan yang terakhir penutup doa. Mari saja acara kuliah subuh BKKM Lima Cinere yang dipusatkan di Garut, Jawa Barat, mari sama-sama kita buka, kita awali dengan pembacaan Ummul Quran Surah Fatihah. Mudah-mudahan acara kita pada pagi hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita meningkat acara yang selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ketua Takmir, Ketua DKM, Ketua Ma'had As-Sufa atau Yayasan Pembinaan Pengajian Akhlak Islam, yang akan disampaikan oleh Akhina Fillah Ustaz Ami. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati semua jemaah yang datang dari Cinere, saya ucapkan selamat datang. Mohon maaf atas segala kekurangan menyambut tamu. Kebetulan jamaah yang biasa pengajian di Yayasan Pengajian Pembinaan Akhlak Islam di PPI Garut, kebetulan jamaahnya biasa ngumpul itu pada malam Jumat dan Sabtu. Saya juga baru dapat kabar dari, kebetulan tinggal kan di sebelah sana. Kalau tahu persiapan itu nanti diundang di sekitar sini. Mohon maaf bila mana kedatangan para jamaah semua yang melaksanakan dakwah amal soleh. Mohon maaf atas segala kekurangan, atas jamuan gitu, kurang bisa menghormati tamu. Itu yang pertama. Saya juga malu gitu atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi falyakrim dhaifah." Mohon maaf gitu ya. Bila mana kekurangan penampilan ataupun penerimaannya di Yayasan Pengajian Pembinaan Akhlak Islam. Insyaallah itu saya jadi ini pakai bahasa Indonesia aja. Insyaallah semoga ahina fillah wa fillah yang pada pagi hari ini melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mana al-ghadatu fi sabilillah khairum minad dunya wa ma fiha, raq'atan al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Barang siapa yang sholat
sunat qobliyah subuh 2 rakaat itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, dan barang siapa yang berpagi-pagian di jalan Allah Subhanahu wa taala itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Atas nama DKM Masjid As-Sufah saya mohon maaf bila mana tadi atas penerimanya kurang berkenan, kurang hormat. Jamuannya insya Allah mintanya adalah insya Allah. Insya Allah semoga kita semua berkumpul di majelis ini, insya Allah paparan visi dan misi yang akan dipaparkan, yang akan disampaikan dari Ketua Pengajian Cinere ya. Ketua Pengajian Cinere, semoga kita semua pada pagi hari ini berkumpul di majelis ada dalam lindungan dan naungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih lengkapnya insya Allah waktu supaya bisa memadai gitu ya, supaya lebih sempurna, supaya lebih leluasa, saya sampaikan, saya aturkan kepada pengurus yang dari pengajian Cinere. Semoga akhwat, ikhwan kita semua berkumpul di majelis ini, siapkan telinganya, hatinya untuk menerima tausiah dan wejangan dari akhwafillah yang disampaikan oleh dari Cinere. Insya Allah saya sampaikan dan saya mohon maaf pada kesempatan hari ini waktu dan kesempatan sepenuhnya disangakeun ka ketua atau nabi sesepuh di Cinere. Segitu nu tiasa diatur, wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami haturkan pada Khilafillah Ustaz Amin yang mewakili dari pengurus Masjid As-Sufah. Dalam kata sambutannya beliau menyampaikan ucapan terima kasih dan selamat datang di Garut Jawa Barat dalam rangka kuliah subuh BKKM Cinere. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita mendekat acara yang selanjutnya, kata sambutan Ketua BKKM di Cinere. Ya, di Cinere dalam hal ini disampaikan oleh pembina kita, penasihat kita yang akan disampaikan oleh orang tua kita yaitu Kiai Haji Al-Khatib MZ. Kepadanya kami persilakan. Shallu ala Muhammad. Ini ya sekarang, besok udah habis soalnya. Ulang. Sekarang ntar jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wal amma ba'd. Hadirin hadirat yang berbahagia, alhamdulillah awali dengan memanjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Dan alhamdulillah semalam kita bisa tidur nyenyak walaupun cuma beberapa jam. Kecuali yang tidak bawa istri mungkin juga tidur enggak begitu nyenyak. Kenapa? Karena dia tidurnya di lantai ya. Kita maklumi saja ya. Tapi yang jelas bisa dinikmati di Garut ini. Cuacanya bagus dan memang kita segar semua. Yang kami hormati Bapak Ketua DMI Masjid As-Sufah ya. Ya, dan juga Ketua YPPAI, Yayasan Pengajian Pendidikan Agama, Yayasan Pendidikan Akhlak Islam, Yayasan Pengajian Pembina Akhlak Islam. Ya, Yayasan Pengajian Pembina Agama
agama Islam. Saya baru tahu hari ini Pak, karena saya nggak hafal akhlak Islam. Mudah-mudahan seluruh pengurus diberikan kekuatan, kesehatan, dan istiqomah dalam menjalankan agama syiar Islam yang berada di Garut ini. Yang terhormat Bapak Ketua MUI Kecamatan Cinere, Ketua MUI Kecamatan Limo, beliau karena ada halangan nggak bisa hadir. Ketua DMI Cinere dan Limo, yang Limo juga nggak hadir ya DMI-nya. Ketua DMI-nya kita maklumi karena semua pada punya kesibukan. Bapak-bapak, para alim ulama, para tokoh masyarakat, juga tak lupa Bapak Jul yang selalu kemana saja kita diantarkan oleh beliau. Mudah-mudahan besok ada rencana lagi berlebaran ke mana Pak? Kasih ya, insya Allah semua rencana itu berjalan dengan baik demi syiar agama Islam, karena kita berkewajiban menyampaikan bukan hanya di wilayah kita, tapi juga insya Allah ke wilayah Indonesia dari Sabang sampai ke Merauke. Salawat dan salam disampaikan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir. Insya Allah mendapat syafaat dari Nabi kita Muhammad SAW. Saya mewakili Ketua BKKN Kiai Mukhtar Sari. Pertama, mengucapkan terima kasih kepada DMI Aspa dan juga Yayasan YPPAI. Kehadiran kami di sini mungkin ada kerepotan dan juga menjadi sibuk dan lain sebagainya. Kami mohon kehadiran kami ini tidak lain kita untuk menghubungkan silaturahim. Insya Allah orang yang bersilaturahim dipanjangkan umurnya dan diberikan kesehatan badannya dan dilimpahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama tentunya kita bersyukur kita bisa punya kesempatan hadir kemari, karena orang yang bersyukur itu akan ditambahkan nanti nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syukur umur dipanjangkan umurnya, yang ada rezeki disyukuri rezekinya ditambahkan lagi, yang punya istri juga nanti syukur akan ditambahkan lagi istrinya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita ngomong ditambahkan ketakwaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecintaannya kepada suaminya dan kesetiaannya kepada suaminya. Amin ya robbal alamin. Dan di samping itu juga Bapak Ketua DMI dan juga dari YPPAI, kehadiran kami mungkin juga merepotkan dan lain sebagainya, karena bagaimanapun juga yang namanya orang banyak hadir, pengurus biasanya ada kerepotan dan lain sebagainya. Kami mohon dibukakan maaf dan sebesar-besarnya. Mungkin di antara kami juga yang namanya manusia ada kehilapan, ada kesalahan baik sengaja maupun tidak. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kami yakin nanti habis baterai. Kami yakin nanti pada satu saat dari Garut bisa ke Cinere dan ke Limo. Kami tunggu Pak. Ya, kami tunggu. Ya, bawa biar banyak Pak ke sana. Nanti insya Allah akan dijamin oleh Bapak Ustadz Abdul Ghafur kehadiran dari Garut ini semua. Dan kita siap semua ya. Siap. Baik dari DMI-nya maupun dari MUI-nya. Kalau kehadiran dari sini insya Allah kami terima sebagaimana Bapak yang ada di sini menerima kami. Ini mic-nya nggak jalan ya Pak? Kalau jalan itu oh ini dia. Repot ya nggak apa-apa deh Pak. Emang saya nggak boleh banyak bicara begitu. Saya kan khotib Pak. Ya. Dan juga alhamdulillah semua program yang kita sudah planningkan berjalan dengan baik. Andai kata ada kekurangan, yang namanya manusia yang tidak ada sempurnanya, tidak
punya sifat sempurna, tapi kami yakin apabila kita manage bersama-sama semua program bisa berjalan dengan baik. Amin. Ya. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh yang terlibatan di BKKM, mari sama-sama kita semua ini bersinergi, insya Allah semua yang kita programkan bisa berjalan dengan lancar dan bisa terjadi semua sesuai dengan harapan kita semua. Yang terakhir, kami berpesan kepada penceramah, nanti jangan sekali-kali ceramahnya yang bersifat panjang-panjang, Pak, karena kita perlu waktu, ya. Ya Pak ya, jangan panjang-panjang ya Pak ya. Ya, supaya nanti kebagian waktunya. Sebab kalau ceramahnya panjang-panjang biasanya nggak ada yang dengerin Pak. Ya, jadi mohon disampaikan nanti. Ya. Adapun tadi waktu 15 menit, saya kira itu diatur saja lah. Karena masih ada kesempatan sarapan pagi, mau ke mana lagi? Derajat Pak, supaya semua program teratur dan bisa tercapai. Oleh karena itu diatur saja. Kalau saya cepat mendengerin sampai jam berapa juga oke-oke aja. Ya, yang penting program ini bisa tercapai sesuai dengan yang kita rencanakan. Sekira itu yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi mohon doanya kepada Pak Kiai Mukhtarsari, mudah-mudahan dia selalu sehat dan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan saudaranya yang meninggal itu insyaallah menjadi anak orang yang husnul khotimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Opin akan disampaikan oleh Ustadz Cecep Supendi, SPDI atau MPD. Alhamdulillah beliau merupakan salah satu pengurus MUI Limo, pengurus DMI Limo, pengurus DMI Kota, pengurus BKKM, banyak jabatannya, luar biasa. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi kita semua. Pada Ustadz Cecep Supendi kami persilakan. Sallallahu alaihi Muhammad. 15 menit ya Ustaz ya. 10. Dikurangi. Boleh tenang kan? Sampai sini. Biar sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhira 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu ahli sidqi wal wafa. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil amma ba'd. Fa innallaha usikum bi nafsi bi taqwa wa qad fazal muttaqun. Kama qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuzu fansuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat innallaha bima ta'maluna khabir. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun 'aliman aw muta'alliman aw mustami'an aw muhibban wa la taqul khamis fatukhlika. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasul Habibul Karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini yang indah di Garut, kita berkumpul di majelis yang mulia, majelisnya YPPAI,
di Masjid Asy-Syufah, Yayasan Pengajian Pembinaan Akhlak Islam, dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, para keluarganya, para ahli bait, para sahabat, para tabi'in, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati pemirsa ajengan Ustaz Amin yang tadi sekaligus memimpin sholat subuh berjamaah. Kita diingatkan tadi beliau menyodorkan ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, hal adulukum ala tunjikum min azabin alim, ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Beliau menyodorkan, wahai orang beriman, maukah aku sodorkan, maukah aku tawarkan bisnis yang tidak rugi. Luar biasa. Ya, beriman kepada Allah dan beramal saleh. Mudah-mudahan kita hari ini sedang berbisnis, amin. Alhamdulillah, jauh-jauh bisnisnya ini. Yang sama-sama kita hormati Ketua BKKM Kecamatan Lemo dan Cinere yang hari ini beliau uzur, tidak hadir bersama-sama kita, Ki Haji Mukhtar Sari MM, dan juga para penasehat BKKM, Ki Haji Dr. Andes Madani Abdullah MA, orang tua kita, guru kita, mudah-mudahan dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga penasehat Ki Haji Dr. Andes Khatib NZ, ini bukan yang di sono, tapi kelihatannya masih ada keluarganya. Kalau di Zainul MZ, nah ini juga masih ada kelihatannya rahnya begitu, karena ada MZ-nya. Ya, mudah-mudahan dipanjangkan umur orang tua kita ini. Sama-sama kita hormati guru kita juga, penasehat BKKM Ki Haji, beliau itu panjang namanya, Aulia Mustaqim, Haji Aulia Mustaqim SE. Yang mana berarti? Nah, beliau ada raja juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan panjang umur beliau. Beliau yang senantiasa mensupport kegiatan ini. Alhamdulillah. Yang sama-sama kita hormati juga ini Ketua DMI Kecamatan Cinere, sekaligus nanti memberikan ceramahnya Guru Besar Tuan Guru Bajang, Tuan Guru Gofur Al-Ganduli Elgan, dan juga jamaah sekalian, Bapak Ibu sekalian yang Allah muliakan, yang saya tidak sebut satu persatu tapi tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Yang keizin ke pemirsa abdi ngadeg di payungan di dia. Maka ini kalau orang Sunda semuanya sampai bahasa Sunda. Orang Sunda sedikit ini. Orang Garutnya sedikit. Iya, Satami. Iya, Satami. 15 menit katanya. Itu belum ambil nih di diskon, masang ininya, bannernya, belum mic-nya. Kayaknya enggak 15 menit nih. Apa ditambahin lagi nih? Cukup 15 menit ya. Inti saja. Saya ingin menyampaikan 5 perkara. Berarti kalau 15 menit diambil tadi ini, tidak cukup nih 2 menit satu masalahnya. Tapi insya Allah kalau ada masalah, ada eksiden harus ditambahin menitnya. Kata Allah dalam surat Al-Mujadalah, saya ingin sampaikan dulu di awal. Allah berfirman, Allah madahu di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila usuzu fansuzu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Terkait ilmu, dulu pernah Rasulullah ketika mau ke masjid ada iblis di pintunya. Ini saya ingin cerita sedikit, ini sudah maklum semuanya. Terus pada teranglah Pak ya,
masjid, Rasulullah mau ke masjid. Di pintunya ada iblis. Iblis diam baik di situ di pintu. Kata Rasulullah, wahai iblis, ngapain? Badai naon? Naon cicing di dinya? Naon cicing di dinya di pintu? Asup ke jero. Kata Rasulullah, kenapa kamu diam baik di situ? Ini bahasa berikutnya nih. Lu diam baik di sini. Kenapa enggak masuk? Ya. Kata iblis, aku mau menggoda orang yang lagi sholat. Terus ngapain? Terus kan lagi cicing di dinya. Mau menggoda orang yang sholat, tapi saya takut sama yang lagi tidur. Berarti di masjid ada tidur, maka masjid nggak boleh dilarang tidur di masjid. Nggak sama tuh, nggak seperti dulu. Masjid itu nggak boleh dilarang tidur, Pak. Dilarang tidur di masjid boleh tidur. Maka seperti di Al-Falah, di Seragen, di mana-mana tuh yang masjid yang sudah terkenal, bahkan disediakan masjid itu seperti Seragen ya, di Al-Falah itu seperti hotel, disediakan kasur. Makanya orang pada doyan ke masjid. Sarapan gratis luar biasa. Tidak boleh. Di kita makan dilarang tidur di masjid. Ada orang tidur di masjid. Kata, kenapa kamu tidur? Kata dia, saya mau menggoda orang yang lagi sholat. Lalu kenapa? Aku takut sama yang lagi tidur. Kata iblis. Lah, kenapa malah takut sama yang lagi tidur? Orang lagi tidur diapain juga bisa. Dulu santri kalau tidur di pondok dicoret-coret itu mukanya. Diem baik, coret-coret segala macam. Kenapa lagi tidur? Kadang diangkat kemana? Lagi tidur. Aku mau menggoda orang yang sholat, tetapi aku takut orang yang lagi tidur bangun. Lah kenapa? Takut sama yang lagi tidur. Kata iblis, yang lagi sholat itu kagak punya ilmu. Ini lupa. Sementara yang tidur punya ilmu. Makanya di sini penting ilmu, Pak. Salat perlu ilmu, azan perlu ilmu, iqamah perlu ilmu, zakat perlu ilmu, haji perlu ilmu. Semuanya membutuhkan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia dengan ilmu. Makanya kalau orang berpendidikan tinggi, pesantren lama, ilmunya banyak, tawadhu jabatan naik. Kenapa? Karena dengan ilmu. Tapi tidak punya ilmu, di bawah terus. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa menghendaki dunia dengan ilmu, wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi. Pengen akhirat pun harus dengan ilmu. Ini berapa menit saya? Baru pembukaan ini. Belum masuk materi yang berikutnya. Ya, terus ini yang mana? Terus ya? Akhirat itu sama, Pak. Sholat untuk apa? Akhirat. Baca Quran akhirat. Akhirat itu haji akhirat. Memberikan infak sedekah kepada yatim piatu, masjid, yayasan akhirat. Tapi mesti dengan ilmu. Tanpa ilmu akan sia-sia. Contohnya tanpa ilmu. Mohon maaf bentar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Barnya panjang tanpa ilmu. Allahu Akbar tanpa ilmu. Tidak boleh baca Allahu Akbar. Itu di Sabinah yang kecil sudah ada. Saya kira itu akhirat. Wah, luar biasa. Maka ilmu ini penting bagi kita segala anak-anak itu terutama. Kita pun sama Pak yang sudah begini nih tetap punya. Kenapa? Nanti Al-Mujadah ayat 11. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilmi. Siapa menginginkan dunia dan akhirat dengan ilmu dua-duanya. Maka kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa haru beriman, idza qila lakum, apabila disampaikan kepada kalian, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di majelis. Fafsahu, berlapang-lapanglah. Yafsahillahu lakum, maka Allah akan memberikan kelapangan. Wa idza qila suzu, pengsuju apabila disampaikan berdiri, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum, Allah akan mengangkat derajat di antara kalian yang beriman. Yarfa'illahu alladziina amanu minkum walladziina utul ilma darajat, dan orang yang mendapatkan ilmu dengan beberapa derajat. Allahu bima ta'malun khabir, Allah sangat mengetahui dengan perbuatan kalian. Hadis dari Al-Baihaqi komentar ya. Allah, cukup hadisnya. Kata Rasulullah, kun aliman
Jadilah engkau yang berilmu. Aliman. Hadis ini tidak memakai kata kun ulama. Tidak. Tetapi aliman isim fa'il. Artinya apa? Kun aliman, jadilah orang berilmu yang mengamalkan ilmu dan mengajar. Banyak orang yang perguruan tinggi lama pesantrennya, oh dah dakwah. Betul betul. Banyak Pak, tidak berani. Ini salah siapa? Apa oleh masyarakat tidak digunakan? Atau dirinya tidak mau berdakwah? Atau tidak dipercaya? Atau tidak pede? Hadisnya tidak kun ulama, tetapi kun aliman. Jadilah engkau orang yang alim. Tapi apa? Mengamalkan. Karena pakai isim fa'il. Aliman, fa'ilan. Tidak cukup berilmu, tetapi harus mengamalkan ilmu itu minimal bagi diri sendiri atau orang lain. Maka disebut amar ma'ruf nahi munkar. Qulil haqqa walau kana murran. Katakanlah walaupun pahit. Baligh anni walau ayat. Sampaikan walaupun satu ayat. Artinya menyampaikan plus dia mengamalkan. Maka kata para ulama, kata guru kita, kalau kita mau sesuatu harus yang dilakuin dulu. Saya nggak berani nih ngomong infak kurang infaknya saya. Kayaknya ngomong yang ini aja dah, yang sudah dilakuin. Jamaah sekalian, alhamdulillah saya ada taklim dari Depok ke Ciputat, itu berangkat jam 4. Ada majlis taklim di situ di perumahan Ciputat Urbana Place. Itu jauh. Sekitar setengah jam, satu jam kurang kalau berangkat itu. Alhamdulillah dengan jamaah. Untuk apa? Memanfaatkan ilmu. Dan doakan jamaah sekalian, kami punya majelis taklim Sukabumi namanya Majelis Taklim Walidatina. Itu kenapa dikasih nama Walidatina? Itu dulunya rumah orang tua untuk orang tua. Doanya Walidatina. Mudah-mudahan menjadi besar. Amin. Insyaallah. Kata Rasulullah, kun aliman. Jadilah orang yang alim yang mengamalkan ilmunya. Awal muta'aliman, kalau tidak berilmu muta'aliman, orang yang belajar. Sama kita sudah begini Pak, mesti belajar terus. Awal muta'aliman, kita harus belajar. Awal muta'aliman. Kalau enggak alim, belum mampu muta'aliman. Yang ketiga, awal mustami'an, atau menjadi pendengar yang baik. Kami punya jamaah Pak di Krukut 3 orang sudah meninggal. Dia itu suka ikut berjamaah, mendengar saja Pak. Duduk di sebelah kanan saya, ikut taklim tahsin, ikut malam kajian kita, duduk sebelah kanan. Itu tidak bisa baca Quran, dengar saja dan tidak suara tidak dengar. Meninggal 3-3-nya. Makanya besok hati-hati yang suka mendengar taklim, siap-siap mati. Karena itu semuanya ahli majlis Pak. Majelis taklim tidak berikan. Sholat 5 waktu tidak boleh ketinggalan. Padahal pakai tongkat tidak bisa melihat. Ngerabak-rabak musola al-Ikhlas Pak. Mati juga. Makanya siap-siap kalau sering ke masjid, rajin majelis taklim siap-siap. Karena jamaah kami sudah 3 orang korban. Ceramahnya belakangan. Jangan korban kesana nggak baik. Ya Pak, korban ya. Ya. Orang pengajian. Itu pengajian Pak. Ya, pengajian luar biasa itu. Ngaji. Iya orang soleh Pak dipanggil, misalnya sholat menjelang subuh meninggal. Tapi mendengar saja. Maka kata Rasulullah, mustami'an atau mendengarkan. Yang keempat, muhibban atau yang mencintai. Ilmu tidak bisa, belajar enggak mau, mendengar tapi mencintai. Saya senang dengar segopur ceramah. Saya dengar ada pesantren ini. Saya senang ada ulama ngajarin. Saya dengar ada banyak majelis taklim. Saya senang mendengar ada banyak TPA senang. Tapi kata Rasulullah, wala takun khamis. Jangan menjadi yang kelima. Punya ilmu tidak, belajar tidak, mendengarkan tidak, suka tidak. Ogah gue mah sama ceramah itu. Enggak semunggah kata orang Betawi kan enggak semunggah dia. Teresep Pak. Pokoknya teresep lah kan baca ini. Nah, ibu-ibu ke majelis taklim terus. Ini apa sih ibu-ibu sukanya ke majelis taklim? Ibu-ibu itu harusnya joget. Enggak doyan. Taklim enggak doyan ceramah. Jangan yang kelima. Kenapa? Kata Rasulullah, fatuhlika, maka hancur. Maka akan rusak. Tidak punya ilmu, tidak mendakwahkan, tidak mau belajar, tidak mau mendengar, tutup kupingnya rapat-rapat. Bahkan ketika dengan azan dia terbirit-birit seperti iblis.
Iblis itu kalau Pak nanti kalau azan, kalau muazin, iblis itu lompat Pak, hitut Pak. Iblis itu hitut Pak. Setelah azan selesai datang lagi, nggak mau dengar. Setelah datang, komat, kabur lagi dia. Komat selesai datang lagi. Kenapa kamu dengar? Karena dunia udah begitu perjanjian, itu perjanjian. Sudah perjanjian dia mau begitu. Ya, maka jangan yang sampai yang kelima, faturika, makan rusak. Mudah-mudahan satu hadis ini dari Baihaqi memberikan manfaat kepada kita semuanya. Kita tidak boleh berhenti belajar, tidak boleh berhenti belajar dan mesti diamalkan agar ibadah kita diterima, Pak. Ratusan ribuan ibadah tanpa ilmu nggak akan diterima, apapun bentuknya. Yang diterima itu nyunah, ikhlas, sesuai tuntunan dan dengan ilmu. Ini saja yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran. Kami haturkan kepada Ustaz Afina Ustaz Cecep Supendi yang telah memberikan tausiahnya drama agamanya. Kita langsung saja drama yang kedua yang disampaikan, belum dipanggil udah maju aja ke depan. Alhamdulillah. Pada Ustaz Kefurnasir SPDI kami persilakan. Sallu ala Muhammad. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Sama-sama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadana wa hasil maqasidana. Angkat tangan Ibu, Pak. Ayo. Ya Allah, ya Tuhan kami, bagi duit satu peti buat bahagiain anak istri, sisanya buat kawin lagi. Barik lana fi Rajab. Ada bini saya. Wa balikna Ramadana wa hasil maqasid. Kalau bini saya alhamdulillah udah ngizinin. Disuruh mulu saya kawin lagi. Menangkai mayat saya dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Waktu tinggal 5 menit. Maklum waktu sisa. Kalau saya sebutin guru-guru satu persatu 5 menit cukup. Ceramah kagak. Yang kedua, paling tidak enak ceramah itu kalau dipesan. Dipesan duluan udah paling kagak enak, bingung mau ceramah apa. Tapi kalau pesannya waktu, paling bahagia para penceramah. Kenapa? Yang harus 1 jam cuma 5 menit. Itu kiranya luar biasa itu penceramah. Siapa? Amplopnya udah dilem. Tahu kalau di sini mah. Saudara hadirin yang saya muliakan, saya hormati para guru-guru kita, terkhusus Sohibul Baik, Bapak Ustaz Amin dan seluruh pengurus guru-guru kita. Mohon maaf saya nggak sebutin dah, ya khotib yang lainnya. Kita sebutin juga ya. Yang guru masuk saya kalau nggak disebutin ya. Saudara hadirin, bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah BKKM Kecamatan Imut Cinere, peserta ziarah makam para wali dan aulia ilah yang ada di Garut. Yang mudah-mudahan kita semuanya dari berangkat sampai tempat ini sampai kita pulang kembali dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Langsung saja gigi 3. Karena kalau pakai gigi 1 lama lagi. Apa yang telah disampaikan oleh guru kita Ustaz Cecep Supendi MPD
Beliau membahas begitu banyak dan mengupas tentang hadis bagaimana kewajiban kita sebagai mukmin untuk terus menuntut ilmu. Maka kalau disambungin, segala apapun yang ada di dunia ini memang perlu pengetahuan dan ilmu. Karena tanpa itu susah. Jangan kata yang ribet, yang gampang dan mudah kata kita, kalau nggak dipelajari itu nggak bisa. Contoh, orang tua kita dulu Pak, itu punya pohon berbuah. Pohon manggis, berbuahnya buah manggis, itu Pak kalau cara metiknya nggak bisa, habis itu manggis pada jatuh, maka dia akan nggak matang. Yang ada keras dia. Kalau tahu caranya dibikin songgok. Tahu songgok? Nggak tahu. Kalau dia tahu. Dia ini kan orang sekarang, adanya sekarang, tapi orang dulu sebenarnya. Karena angkatan kakek saya beliau. Kalau ini cucu itu pada sebenarnya. Pantarannya udah habis. Iya, itu pakai songgok. Kalau pakai songgok dikasih bambu panjang galak, disonggokin, maka itu aman tuh. Mau 10 biji masuk kita turunin. Diikat, ngikatnya juga tahu cara. Tanpa ilmu ngikat manggis ampar-amparan. Dia nggak kenceng. Kalau saya alhamdulillah kenapa saya tahu dan saya bisa, engkong saya dulu punya pohon manggis. Saya tanya, "Kong, ini pohon manggis dulu nanamnya tahun berapa?" Kata dia, "Gue juga kagak ngalamin." Jadi pohon manggis lebih tua dari engkong saya, berarti nanamnya cuma engkongnya lagi. Masya Allah. Dan caranya itu ilah ilmu pengetahuan. Gak usah jauh ke situ Pak. Kita nih, kalau ada mall baru jadi, mall. Kalau sana Cikarang Mall dulu, di Depok ada Margo. Itu kalau kita nggak tahu caranya, kaget bukan main Pak. Ketika kita ke toilet, itu toilet Masya Allah zaman modern Pak. Kalau dulu kita pakai pincak, sekarang nggak usah dipijak, keluar sendiri dia. Kadang-kadang yang kita tahu, maaf, baru nongkrong, itu ngecap dulu ada dari bawah. Sampai bingung nih, ada di mana? Masya Allah, itu butuh perlu pengetahuan dan ilmu. Urusan dunia, Masya Allah. Makanya kita dalam belajar Bapak, apalagi sholat, urusan ibadah yang jelas. Maka penting untuk diketahui ilmunya adalah apa? Majelis ilmu. Ibu-ibu, kan belum tentu yang ibu-ibu bisa bapak-bapak bisa. Belum tentu juga yang bapak-bapak bisa, ibu-ibu bisa. Yang hebatnya ibu-ibu itu, kita tugas suami ini mencari duit, istri tugasnya habisin duit. Iyalah. Iya apa? Oh iya dong. Yang lebih hebatnya lagi Pak, Masya Allah, itu duit gaji kita 5 juta sebulan kasih bini semua ada. Bapak minta rokok sama dia, kagak bakalan bisa aja. Buang rokok ngapa cepet? Kagak bakalan. Karena prinsip dia begini, duit suami adalah duit istri, duit istri adalah duit istri. Curhat kayaknya, curhat. Nah ini ilmu, masalah. Protes mau. Kalau ibu protes gak usah dieroin. Gak jadi panjang ngomong sama dia kayak selama. Akhirnya coba Subhanahu wa ta'ala. Ada yang lagi hebatnya. Ibu-ibu itu Bu, Pak, beda sama laki-laki. Kalau orang laki satu waktu nggak bisa mengerjakan pekerjaan lebih dari satu. Ibu-ibu paling saking hebatnya, itu satu waktu bisa kerja banyak kerjaan yang dilakuin. Nah itu kalau itu betul. Wah, betul. Ya Ustaz semuanya betul, kok masih ada yang betul? Allah, apa saya katakan begitu? Coba lihat. Itu ibu-ibu sambil nanakin nasi, sambil ngelap yang pada berserakan tuh, kakinya disambil nih. Benar nggak? Bu, ilah sambil goreng, coba itu. Itu hebatnya perempuan. Laki-laki nggak bisa begitu, jangan kata itu Pak, suruh nyanyi aja bisa keder. Nyanyi, nasi nih baru matang masih ngumpul. Kalau dulu ditaruh di panek. Dulu panen, sekarang masa udah taruh ya. Di panek, suruh dah. Yang namanya nyanyi antara kipas sama centong aduk, keder bisa baduk. Kalau ibu-ibu nggak santai aja, malah sambil ngobrol lagi. Nggak pernah keder ini. Tuh perempuan tuh. Makanya Pak, kok kita Masya Allah, sama perempuan kudu
kita muliain. Punya duit berapa aja kasih diri kita. Saya contoh diri saya kasih duit berapa aja saya kasih deh. Kadang cepet saya kasih cepet. Masya Allah. Saudara hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, pada guru kami yang kami cintai, bahwa ini bulan Sya'ban adalah satu bulan yang terjepit antara Rajab dan juga Sya'ban. Ramadan. Ya tes di sini ngerti berarti. Ini Ramadan doang. Ramadan doang. Kita THR. Nah. Udah berapa menit ini? Udah lewat. Udah lewat tuh ya. Kalau udah lewat, alhamdulillah. Saya akhiri mudah-mudahan manfaat. Kita panjang umur, berkah walaupun singkat. Memang salah panitia dan ngasih waktu cuma 5 menit. Saya membaca ayat, bahas ayat juga nanti 5 menit kan kagak cukup. Khutbah Jumat aja Pak cuma 15 menit. Satu ayat enggak kebahas semua, bayangin. Apalagi cuma 5 menit sama ba'du. Terima kasih. Mohon hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan bermanfaat waktu sedikit dan mudah-mudahan jadi ajang silaturahmi kami dari Jakarta dengan Cinere, dan mudah-mudahan ke depan kita bisa lebih baik lagi dan dekat lagi. Ya. Oke. Ya. Alhamdulillah, terima kasih dari pihak BKM sudah menerima kami. Mudah-mudahan kita selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. على هذه وعلى كل نية صالحة من حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذريته وأهل بيته ولجميع أمته شأن الله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانه. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا وأنت الجزاء ذلك منا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي ناصر المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم بك أصبحنا بك أمسينا وعليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون
والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الرحمن الرحيم الحمد لله الرحمن الرحيم اللهم اغفر لنا بسر الفاتحة وبموزة الفاتحة يقشر الله من عبده يغفر ويرحم يدفع البر الرحمن يدفع البر الرحيم دوم يصلنا الله وتحية السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله